Oke, selamat malam semuanya dan balik lagi bersama saya Dharma Pradita Putra Luhur. Dharma Pradita aja. Di publik aku biasa mengenalin sebagai Dharma Pradita. Dan di sini saya akan melanjutkan dan membahas sesuatu yang saya dapatkan, tapi ini beda konteks, yang berjudul hukum kausalitas. Teman-teman mungkin nanti bisa dicek di AI ataupun Google apa itu hukum kausalitas gimana, tapi nanti ini akan aku jelasin sedikit bagian aja biar itu bakal merujuk ke apa yang aku dapetin di pengalaman di sini dan di perjalanan tertentu selama dari ini. Jadi hukum kausalitas ini aku jelasin dulu. Ini adalah hukum yang dasarnya itu ada sebab dan ada akibat. Maksudnya apa? Maksudnya itu bahwa semua peristiwa itu nggak ada yang kayak tiba-tiba gitu atau gimana gitu. Ada sebab, ada akibat, ada sebab dan ada akibat gitu. Dan setiap kejadian tertentu gitu pasti ada sebabnya dan apa hasil yang ditimbulkan itu akibatnya gitu. Dan itu penjelasan ringkas saja, dan ini bakal aku jelasin dikit-dikit kenapa hukum kausalitas itu penting yang bakal merujuk ke cerita aku yang nanti. Nih, hukum kausalitas itu penting bagi kehidupan manusia dalam sistem kayak misalnya kenapa helikopter bisa terbang gitu. Oh, karena ini sebabnya ini bisa ngangkat badannya yang segede itu menjadi melawan gravitasi dan lain-lain gitu. Ataupun mengapa aku bisa belajar bisa bahasa Inggris ya karena belajar itu ada sebabnya belajar, akibatnya aku bisa belajar, aku bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Dan itu aja penjelasan ringkasnya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau bisa tahu lebih lanjut bisa lihat di IG AI ataupun WhatsApp ataupun Google dan lainnya itu. Malah salah. Jadi gitu. Dan ini aku ceritain. Jadi dulu itu aku nggak kayak gini. Dulu itu aku jelek, maksudnya jelek dalam artian penampilan, ataupun aku jelek dalam akhlakku nggak sebagus sekarang, ataupun aku nggak baik kayak sekarang. Ya sekarang masih kurang baik walaupun ini cuma masih lebih baik dari sebelumnya. Itu berkat orang-orang yang aku temui dan orang-orang yang aku pelajari. Jadi banyak orang yang aku temui, banyak orang yang aku serap ilmunya. Oh, kamu udah umur segini jangan gini-gini, kamu harus lebih baik gini. Itu aku serap semua, aku ambil yang baik-baik. Jadi itu ketemunya di diri aku yang sekarang. Jadi orang-orang ini yang ketika aku berjalan di masa lalu ketemu A, ketemu B, ketemu C, itu bikin perjalanan hidup bahwa oh ternyata aku dibentuk oleh pengalaman-pengalaman dari mereka gitu. Dan aku ngerasa perubahan aku itu baru kayak wah aku ternyata udah berubah banyak ya itu ketika aku masuk tentara. 2 tahun setelah aku masuk tentara itu dimana pas hari itu aku rugi banyak, kira-kira misal berapa puluh juta itulah. Itu aku balik jadi nol, uangku balik jadi nol, dan aku ada utang beberapa juta di orang ini, ada orang lah, ya udah aku anggap ini spesial. Jadi itu yang membentuk diri aku. Jadi setelah aku drop, aku kayak jatuh gitu, itu nggak ada orang yang tahu. Bahkan orang-orang sekitarku kayak orang teman kantor atau yang lain itu nggak tahu. Itu aku pendam sendiri sama ini. Aduh, ternyata sakit banget ya gini ya. Aku bahkan nggak cerita ke orang tua aku harus nama, karena itu bakal bikin mereka kepikiran sama mereka mempermasalahkan kan. Jadi gitu. Jadi aku pendam sendiri dan aku belajar dari banyak orang di situ. Pertama itu kenapa aku suka banget sama Timothy Ronald, karena dia yang ngerubah mindset aku. Dikala aku jatuh kayak gini, aku ketemu YouTube dia, aku ketemu ini dia. Oh, kamu jangan itu, dia ini masih mengena banget di pikiranku bahwa bangkrut itu sementara, tapi miskin itu selamanya. Anjir, wah, gila. Oh, berarti ini aku balik ke nol ini biasa sementara aja ya. Berarti ketika aku nanti balik berjalan seperti semestinya, berusaha lebih banyak atau yang lain, nanti aku bakal nggak bangkrut lagi gitu. Itu aku pelajarin banyak banyak dari Timothy Ronald. Jadi aku nggak
setahun pertama ketika aku bangkrut, jadi 2023 sampai 2024 itu aku nggak belajar dari orang lain. Jadi maksudnya fokus di YouTube, liatin Timothy Ronald, liatin dulu yang keren ya Pak Tito itu, dia orang Tradis Family, sama Ferry Irwandi juga nontonin, sama beberapa podcast yang bagus gitu, yang bisa membentuk mindsetku biar jadi lebih kuat daripada sebelumnya. Kan namanya orang anak SMA masih polos, belum apa-apa, tiba-tiba dikasih duit, dikasih pangkat, dikasih jabatan, itu wah banget. Jadi buat aku dulu itu banget. Jadi bukan bukan masalah sombong banget, cuma pride-nya itu masih tinggi, bahwa kayak orang-orang lain mungkin pride-nya itu masih tinggi, kayak wah aku nih tentara nggak boleh ini, aku tentara harus bisa ngerayu cewek-cewek gini, aku tentara nggak boleh kelihatan miskin kelihatan ini, aku itu tentara nggak boleh kayak aku dijelek-jelekin atau dihina-hina. Sebenarnya nggak gitu, itu mindset yang salah yang diturunkan. Tapi ketika aku bangkrut dari nol itu, wah anjir, ternyata aku bukan siapa-siapa di sini. Hidup sementara, hidup ini ketika aku jatuh bahkan nggak ada yang menolongku sama sekali. Ya gimana caranya biar aku bisa bangkit lagi gitu. Wah aku gini, belajar gini. Yang pertama itu yang aku lakuin benerin mindset gini gini gini, dan anggap bahwa semua orang itu, semua hal yang ada kesalahan yang menimpa aku itu salahku. Jadi contoh misal kayak kemarin aku harus jalan dari kesana buat ini, jadi ada insiden dimana aku nggak boleh ikut tes gara-gara aku nggak bawa ID card. Nah itu gurunya itu nggak ngizinin aku buat izin buat ini ngambil gitu sebelum pelajaran selesai. Jadi habis pelajaran selesai mau nggak mau aku harus lari ini kembali lagi. Itu ya aku salahin diriku sendiri, oh aku teledor, aku nggak nyalain guru karena ini. Dan misal kayak aku kecelakaan di jalan itu, walaupun ditabrak orang atau yang lain ya, itu aku udah mulai nggak nyalain orang lain. Jadi walaupun aku ditabrak sama orang lain, akunya rugi dianya enggak, ya itu salahku. Kenapa aku keluar hari itu, kenapa aku nggak bisa memperlambat diriku biar nggak tabrakan, atau mungkin kenapa aku nggak lirak kiri pas ada orang itu mau nabrak gitu, itu salahku. Jadi hidupku itu berubah ketika aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Misal aku pas dulu dijauhin sama cewek gitu gara-gara nggak punya duit lah, gara-gara motorku jelek atau gimana nggak tahu, itu ya salahku sendiri. Oh saya masih miskin, berarti aku harus perbaikin sama dan lain-lain. Jadi hidupku itu berubah ketika aku mulai menyalahkan diri sendiri. Jadi mungkin teman-teman yang mau berubah, coba salahin diri teman-teman sendiri. Oh ini salahku, berarti gini gitu. Oh aku dibohongin orang, ditipu. Oh salahku, kenapa aku mudah percaya gitu. Dan gitu. Dan hidupku mulai berubah dari itu, mindsetku dirubah. Jadi dan aku menambah juga usaha. Aku aku melakukan 6 pekerjaan di satu waktu, banyak banget. Jadi pekerjaan utama ya tentara, aku sambil ngurus bisnis juga, aku sambil coba-coba buka gadai, aku buka jual motor, walaupun ada motor yang belum laku sekarang ya, masih jadi barang aset gitu. Sama aku ngelatih binsik di Semarang, jadi gitu. Jadi 5-6-nya ya, satunya trader tentu aja. Kalau 7 sama investor bisa. Cuma itu yang bikin hidupku itu lebih teratur gitu. Aku usaha lebih banyak, aku dimana aku punya 24 jam tapi aku harus melakukan 6 pekerjaan itu. Orang lain satu pekerjaan aja udah istirahat, udah nonton TikTok, udah scrolling, udah main game, udah nongkrong, udah ngopi-ngopi, udah main. Aku masih kerja gitu. Itu suatu perubahan yang besar bagi aku. Jadi setahun pertama itu aku coba benerin mindset, aku nonton video ini. Dan tahun 2024 itu kebetulan aku join ke komunitas namanya S2FX, dimana itu komunitas kayak para investor sama trader gitu. Dan aku coba pergi ke Jakarta. Aku di situ tuh membuka pikiranku, di mana ada orang umur 17 tahun udah megang kalau salah 500 juta atau 1 M gitu. Dia trader sama investor. Jadi wow. Itu membuka pikiranku. Oh, ternyata anak muda itu bisa ini loh, bisa kaya loh. Enggak cuma kita harus kerja kayak ini asalkan kamu berusaha aja. Jadi
itu aku petain mana yang bisa ini kerjain gitu. Dan aku ketemunya trader, nanti ini masih aku jalanin juga. Dan itu aku itu di situ 2 hari berarti sama perjalanan itu bikin aku merubah mindsetku, di mana ada Kak Cynthia yang namanya, yang dia itu sales sama dia, tapi dia pinter ini cari kesempatan, di mana dia ML baru rilis, dia jadi jual beli ini diamond ataupun yang lain. Kemarin bahkan aku kan nge-save WA-nya tuh. Kak Cynthia itu sebelum Roblox ngetrend kayak sekarang, masih beta tester gitu, dia udah ngejualin Roblox. Kayak ini, kayak apa sih nama diamond di Roblox itu nggak tahu. Dia udah ngejualin, anjir. Ini orang lihat kesempatan apa lagi gitu. Jadi dia itu punya kayak sense, kayak indera, di mana ada kesempatan ini dia harus ambil. Kayak dia itu jadi tour guide juga. Jadi dia sering ke luar negeri karena kerjaan itu. Dan dia itu kemarin jadi jual beli anak Roblox itu, dia lihat celahnya juga jual beli. Jadi anjir, ini orang emang berarti dia berbakat dalam lihat ini. Aku harus belajar dari dia, makanya aku masih nge-save nomor dia dan follow IG dia, karena anjir ini orang hebat ini. Jadi gitu. Jadi 2024 aku ketemu Kak Cynthia, ketemu si Putra itu bocil 17 tahun yang kaya raya. Terus ketemu namanya Handri ya. Dia itu kayak bisa nyentuh ini mental sama orang, buat kayak dia omongan dia itu dia masuk ke, bahkan aku yang bisa ini itu dia ini masih bisa nyentuh itu, walaupun hatiku udah datar kan karena masuk tentara gitu. Dia masih bisa nembus itu ya, nggak tembus banget, cuma orang-orang lain itu pas doa gitu pada nangis tuh. Aku kan biasa aja kan, cuma ya pada nangis sedih-sedih gitu gara-gara dia bisa nyentuh hatinya itu bakat yang ini. Dan beberapa orang lain itu ada. Jadi tahun 2024 itu aku kebetulan ketemu mereka, di mana mereka tuh sangat ngubah dan sangat ini. Itu aja aku 2024 itu aku diam-diam ke Jakarta, nggak ada yang tahu, nggak ada yang apa. Jadi waktu itu aku masih sekolah. Jadi 2024 itu masih itu aku rugi juga sekitar 35 jutaan di situ, di kripto, di koin namanya Orenium. Jadi itu kayak ibaratnya aku lagi sekolah di Pusti Penerbat, dan ini dan aku izin ini kan pulang ke rumah kan, tapi itu kan ada 2 hari. Aku izin 2 hari, Sabtu Minggu gitu. Dan aku balik ke rumah, naruh tas, terus ngomong bapak aku mau ke Jakarta, mau ini ada ini. Oh iya udah. Awalnya nggak ngizinin kan, tapi karena aku paksa, karena tahu aku orangnya gini lah, sering nyoba gitu. Jadi dia ngizinin. Malam berangkat, sampai sana pagi. Kalau nggak salah mulainya jam berapa ya, lupa itu lah. Ininya sehari di situ. Sama Bali itu, aku Bali itu dari Jakarta langsung direct ke Semarang, karena waktunya nggak nutut kan buat ada ini jadi tentara gitu, besok ngantor gitu. Nah, besok masih sekolah jadi gitu. Jadi aku 2024 diam-diam ke Jakarta, dan aku dapat pencerahan bahwa oh ternyata gini ya, apa, mindsetku berubah total. Walaupun akhirnya setelah itu aku rugi, tapi aku ini udah dapat landasan ini mindset. Nah, tinggal berarti cari uangnya. Habis itu aku coba ini di situ 2025 lah. Aku masih jalanin bisnis barbershopku masih ini, dan aku coba buka ini Pinsik gitu itu. Aku buka ini Pinsik, ngelatih orang. Itu jujur itu wasting time banget, buat 700.000 per bulan kan. Cuma tiap sore aku harus ngelatih ini lari, Jumat sore aku harus lari sama dia, terus Sabtu atau Minggu itu aku masih renang sama dia gitu. Itu buat aku wasting time banget, makan waktu. Tapi buat aku pelajaran juga. Di situ skill baru aku itu muncul. Aku bisa bikin buku ebook, aku bikin ebook 2 dan 1 report itu buat report mingguan itu buat dia. Progresnya segini gini, batasnya dia gini itu aku bikin reportnya, sama aku bikin buku pribadi. Walaupun bukunya itu belum kayak sumber-sumber dan lain nyantumin itu ya, cuma baru ini. Cuma bukunya bagus banget, 35 sampai 40 lembaran lah kalau nggak salah. Jadi gitu. Dan itu tuh
banyak merubah ini pemikiranku. Jadi ketika 2024 aku udah dicuci otak nih sama mindsetnya Timothy sama yang lain gitu, aku ketemu orang-orang baru di mana orang-orang itu lebih kaya dari aku. Jadi aku kayak miskin sendiri lah di situ. Ya punya duit lah punya, cuma kan nggak sekaya mereka gitu. Anjir. Jadi ketika kita ngomong sama mereka, aku pelajari cara mereka ngomong sama orang, walaupun mereka kaya, mereka punya duit. Ketika ngomong sama orang, mereka justru kayak, wah, kamu itu berpotensi gini-gini. Jadi aku ngomong baik-baik. Dia ngasih saran banyak gini-gini dan nggak mikir bahwa, oh kamu siapa sih gitu. Itu berubah ini banget loh. Itu yang aku dapetin bahwa aku harus humble dan harus baik ke semua orang, dimana baik itu nggak rugi loh. Kamu berbuat baik itu nggak rugi, dan kalau misal kamu dirugikan sama mereka ya kamu nggak usah berhenti berbuat baik, tetap aja berbuat baik. Itu yang aku dapetin. Jadi 2024 itu aku mulai evaluasi dan gini, dan ininya aku lebih baik dari sebelumnya lah. Dan 2025 itu dimana aku lagi fokus di barbershopku kan, dan kebetulan aku gabung nama komunitas BBKA, belajar bareng Ko Andrew, dimana Ko Andrew itu kayak mengumpulkan semua bisnis owner dari se-Indonesia buat masuk di grup itu. Dan walaupun bisnis aku paling kecil dari yang lain, tapi aku tetap pede gitu karena punya kan. Karena ada pertemuan di, kalau nggak salah di restoran di Semarang gitu, jadi ada Ko Agus yang mau makan dia mampir ke Semarang. Ko Agus itu punya klinik kesehatan yang dia itu punya 11 cabang. Dia itu punya pengalaman mau bangkrut juga, tapi karena ada investor dia bisa selamat. Dan sekarang omsetnya udah MM-an lah. Jadi dia mampir ke Semarang dan dia ngajak orang, siapa nih yang mau di Semarang? Ayo kita kumpul-kumpul. Akhirnya kumpul hari Minggu kalau nggak salah. Beliau yang ngajarin banyak-banyak dan gini-gini cara manajemen gimana dan lain-lain. Dan yang paling masuk kalau aku di tentara itu ada 3. Satu itu cara memimpin orang, cara memimpin manusia itu ada 3. Satu itu memimpin diri sendiri. Sebelum kamu memimpin orang, kamu harus bisa memimpin diri sendiri. Nomor 2, ketika kamu sudah bisa memimpin diri sendiri, kamu itu harus belajar cara memimpin orang lain. Nah masalahnya ini di dunia ini banyak orang yang nggak bisa memimpin diri sendiri tapi coba memimpin orang lain. Itu yang bikin dia kalah atau bangkrut atau gagal gitu. Dan yang ketiga, ketika kamu udah bisa memimpin orang lain, kamu akan ketemu di puncak, yaitu memimpin pemimpin. Ini 1-2 ini aku udah bisa, tapi aku nggak bisa melahirkan yang 3 ini, yang memimpin pemimpin. Dibuktikan ketika di lingkungan tentara di kantorku itu aku bisa memimpin orang lain, bisa memimpin teman-temanku. Tapi aku nggak bisa menjadikan ini, mencoba membuat pemimpin ini kayak pemimpin dari anggotaku atau ke temanku itu loh, atau junior itu nggak bisa. Aku masih gagal di cara membuat pemimpin ini. Nanti mungkin akan aku pelajari lagi. Jadi gitu. Dan 2025 aku ketemu beliau anjir. Beliau itu masih lebih tua dari aku. Paling muda itu di atasku ada 25. Aku 22 sendiri. Justru malah itu 21 pas itu. Masih 21 umurnya. Jadi anjir, aku banyak belajar walaupun ketemunya cuma 2 jam kalau nggak salah ya, tapi dia itu ngajarin ini. Ada juga orang yang punya mall gini-gini ngajarin. Ada yang orang ini, kamu itu masih muda, kamu itu harus banyak coba, kamu itu hari ini, tapi kamu harus lihat resikonya, bikin riset, kemungkinan gagalnya apa, kemungkinan berhasilnya apa. Kalau misal kamu ada kemungkinan berhasil, kamu dapat 100%, tapi kemungkinan berhasil 50%, tapi gagalnya 100%, itu jangan diambil, nggak asimetris betnya. Jadi gitu. Ininya aku mau jelasin yang pengalaman aku dari pengalaman aku kenapa aku jadi ini, dan aku akan masuk ke hukum kausalitas yang akan aku bahas. Jadi aku itu kemarin ngerasain ketika aku di sini di Amerika Serikat ketemu Mbak Nisar. Jadi Mbak Nisar itu sampai ngejulukin aku. Bukan aku mau sombong gitu ya, mau ini, cuma aku mau sharing aja. Mbak Nisar itu sampai memberi aku julukan ini mas ringan tangan, maksudnya suka nolong gitu. Jadi ketika aku masa-masa di Malaysia, aku bantuin ini ngangkatin piring, aku coba nyuci ini, aku
ngirisin daun bawang dan lain, aku tolongin lah, aku ngadukin bakso, nambahin garam dan lain. Ini aku melakukan sesuatu yang banyak hal yang dimana teman-teman itu nggak teman-teman nggak lakuin. Teman-teman masih makan sama ngobrol yang lain, aku masih bantuin. Soalnya di situ aku percaya bahwa dunia ini nggak gratis. Jadi aku dapat itu dari Timothy juga. Dunia ini nggak gratis. Kalau kamu mau dapat sesuatu, kamu harus mencoba sesuatu. Kamu harus berusaha sesuatu gitu. Nggak bisa kamu diam-diam doang. Itu aku dapat cuci otak itu di 2024 dan ternyata masih ke tanam di dagingku gitu loh. Ketika aku kan di sana kan diundang kan, aku dapat makan, dikasih makanan banyak, mau bahkan dibungkusin makan. Aku makan banyak di sana, tapi aku mikir bahwa masa iya sih aku gini-gini doang. Masa aku terima beres gitu, dikala terima beres pemberian orang ya minimal aku tahu diri aku ini, aku harus membantu sesuatu kan. Which is itu mungkin nggak seberapa manunya nyuci-nyuci sang ngirisin sama bumbu-bumbu yang lain itu. Tapi itu yang bikin bahwa anjir itu ada namanya hukum kausalitas. Dimana ketika kamu melakukan sesuatu, kamu akan mendapatkan sesuatu. Dan itu berlaku ketika ini. Jadi itu berlaku, ini risetku mungkin teman-teman nggak percaya juga nggak apa-apa, tapi ini risetku sendiri. Hukum kausalitas itu dia bekerja di semua hal, termasuk dalam kebaikan. Jadi aku itu nyadar ketika aku dapat penerbangan delay kemarin di Amerika, di Houston, dimana aku harus nginap sehari, dan itu banyak orang yang membantu aku. Dan ketika Mbak Nisar ngomong sesuatu ke aku, Mas Darman ini ringan tangan banget ya, suka bantu gini-gini, itu masuk langsung ke pikiranku, anjir, apa ini yang dimaksud ini ya, hukum kausalitas ini ya. Jadi dimana ketika aku melakukan suatu kebaikan, nanti akan ada akibatnya, entah hari kapan, besok, lusa, minggu depan, tahun depan, ataupun hal-hal tertentu yang nggak terjadi gitu. Jadi ketika aku kemarin delay itu, aku sempat nggak bisa terbang karena aku nggak punya identitas Amerika, aku nggak punya nomor Amerika, sama aku bingung gimana cara merubah penerbangan yang awalnya hari kemarin ke besok. Aku udah tanya di customer service-nya, mereka itu nggak bisa karena udah terlalu malam, jam 2 malam itu. Dan aku tanya-tanya orang, tanya A, tanya B, tanya C, akhirnya ketemu bahwa kamu harus nyoba merubah di aplikasinya. Aku coba download aplikasi, cari nomor, itu ada, kita harus nyari tiket number, di mana kita bahkan nggak dikasih nomor itu, ternyata ada di file PDF yang dikasih sama kedutaan. Itu ribet banget, tapi ada banyak orang yang nolong. Aku bahkan nempel di salah satu orang San Antonio, dia kerja di Houston, cuma kebetulan dia ada besoknya ada ini kan, tapi dia delay itu, dia marah sekali karena cuaca gitu. Jadi aku nempel dia, terus aku dikasih omongan lah, harusnya mereka ngasih penginapan, ngasih uang uang buat makan lebih daripada segini gitu. Jadi aku ngerasa bahwa ini kenapa aku banyak dibantu sama orang ya, kenapa aku ini, dan aku baru tahu kenapa aku kayak orang lain suka membantu aku itu, mungkin karena aku itu ngasih sesuatu juga ke dunia, ngasih sesuatu ke orang lain juga. Dimana aku mulai tahun 2024 aku suka nolong orang lain, aku suka ngasih kebaikan ke orang lain, itu bikin kebaikan yang lain itu datang ke aku. Itu sebabnya mungkin karena rencana aku tahu beberapa tahun ke depan, mungkin aku bakal ini banyakin sedekah. Soalnya ada hukum kausalitas itu kan, dimana aku kebaikanku udah jadi, cuma aku agak pelit ke uang karena aku belum punya duit. Jadi aku sedekah jarang. Nanti mungkin mulai besok aku akan sedekah rutin kalau aku balik ke Indonesia. Jadi hukum kausalitas yang aku riset itu gitu. Ketika kita menyebar sebuah kebaikan, kamu akan mendapatkan kebaikan juga. Begitu pula sedekah. Ketika kamu mendapatkan sedekah, kamu akan mendapatkan uang juga nanti. Itu bakal aku. Ini tahun 2026 ya. Bulan April tanggal 11. Nanti mungkin aku sedekah mungkin mulai September ketika aku balik nanti mungkin teman-teman bisa lihat uangku nanti. Jadi aku percaya bahwa di dunia ini ada hukum kausalitas, di mana semua yang kita lakukan itu ada balasannya. Mungkin balasan dari Tuhan ya. Cuma kalau misal orang-orang yang mungkin nggak percaya sama kayak gitu,
Ya itu ada hukum yang namanya hukum kausalitas. Kamu jatuhin ini aku jatuhin gini. Sebabnya karena aku melepas tanganku. Akibatnya ininya jatuh. Termasuk itu. Ketika aku menaruh kebaikan ke orang, ini akan jatuh. Lalu ini akan kita terima lagi gitu. Jadi gitu. Itu yang riset yang aku dapetin selama di Amerika ini. Nanti beberapa riset mungkin kalau aku dapat sesuatu ilmu yang baru nanti akan aku jelasin ke teman-teman. Oke, sekian video malam ini. Ini udah jam 11 malam. See you next time.